Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Asbo. Bayu, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Holistic Herba Class. Iya, alhamdulillah. Pagi ini pukul berapa nih? Pagi lah. Masih pagi ya. Ini kita lagi di sekitaran Jogja masih. Ya kita emang di Jogja. Masih di Jogja. Ini apa? Gapura gitu ya. Iya, Gapura. Ini di apa? Kompleks Masjid Muhammadiyah. Iya. Nganglik. Mana yang Nganglik ya? Ya, jadi di Azbo ini yang paling beda adalah karena kita produksi sendiri, kita ambil bahan bakunya sendiri ya. Mandiri kita. Mandiri, betul-betul mandiri. Manufaktur by Azbo sendiri. Jadi kita memanfaatkan semua yang Allah kan udah kasih banyak manfaat di tumbuh-tumbuhan. Kita manfaatkan itu untuk menebar banyak manfaat gitu. Insya Allah ya. Ziyadatul khair dan ziyadatul tohah. Nambah ketakwaan. Jadi poinnya adalah yang khas banget, yang beda banget adalah ya kita betul-betul murni Manufaktur kita sendiri. Ya biasa kalau kami nih teman-teman produksi, rekan-rekan produksi, kalau ngambil bahan baku tuh waduh luar biasa. Kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan ini ketemu bahan baku. Iya. Ya betul-betul di alam, sebetulnya banyak banget di alam ini yang bisa kita manfaatkan untuk bisa makin kuat dalam beribadah, dalam taat. Tapi kita tidak semua dari kita tahu ilmunya gitu. Iya. Alhamdulillah di Azbo beberapa tumbuhan sudah kita tahu, pelajari ilmunya dan berusaha kita olah untuk menjadi manfaat. Nah, ini dari mana ini muncul gagasan-gagasan untuk memanfaatkan ini? Iya, sebenarnya kan gini loh Mas. Jadi cara pandang kita tuh kan kadang menilai kayak rumputan, tanaman simplisnya itu sampah kan gitu ya. Bahkan kan kalau di dalam ilmu perkebunan mungkin namanya gulma gitu kan. Itu sebenarnya dia tuh bukan gulma, kita aja yang nggak sampai ilmunya gitu loh sama tanaman-tanaman. Contoh tanaman sidoguri, tanaman kelor, tanaman banyak ya, tanaman kasih alata itu. Itu kan sebenarnya tanaman-tanaman yang secara morfologi dan secara biologi kalau misalkan di riset itu kan manfaatnya luar biasa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang kan orang-orang kita di kampung, di pedesaan itu kan nggak tahu itu apa gitu. Jadi wah ini bikin semak gitu ya, sampah jadi kayak gitu, jadi sampah. Padahal kita coba mengolah yang mungkin orang anggap itu sampah nggak berharga menjadi sesuatu yang bernilai, karena itulah kekuatan kita gitu. Jadi ziyadatul khair gitu ya, jadi bertambahnya kebaikan itu, jadi jangan sampai itu jadi tambah nggak baik gitu. Jadi tanaman itu yang ada di sekeliling kita harus membuat kita menjadi bertambah kebaikan, sehingga nanti akan menjadi ziyadatul tohah itu, bertambahnya ketaatan. Nah, tohah taat gitu. Jadi kita tuh di Azbo memang kembali kepada Allah dari jalan botanikal tanaman gitu, tanaman-tanaman yang kita pelajari secara spesifik, khususnya tanaman obat, sehingga dia punya makna. Jadi memang kerjaan kita menciptakan makna gitu ya. Contoh kalau kita pas lagi ngambil kelor kan gitu ya, panas ke kebun segala macam gitu kan, terus nanam juga kan luar biasa tuh, ditanam gampang banget tumbuh gitu kan itu, terus sudah sebulan aja udah itu daunnya ini kan itu, jadi luar biasa. Jadi Azbo ini memang produknya itu kita bikin manufaktur by sendiri, produk kaum muslimin gitu loh. Kan banyak herbal di luar sana atas nama apapun kan produksinya produksi asing gitu loh. Gitu, cuman Indonesia kan sebagai pasar aja lah, kita bener-bener produk yang kita bikin, tanam sendiri, ciptain sendiri, dan manfaatnya untuk kita semua gitu. Iya gitu. Yang sering Mas Bayu ucapkan juga, masa sih Allah menciptakan ini nggak tanpa maksud gitu ya? Iya. Dari situ. Kadang-kadang juga kalau lagi ngambil ini orang baku ya, lah ini anak lagi ngapain ngambilin sampah apa gitu. Padahal di situ ada khasiat yang luar biasa. Iya, khasiat. Ya kan kodar itu. Kalau pemahaman tentang benda kan ada kodo dan ada kodar. Jadi setiap benda itu punya kodarnya masing-masing. Gitu. Jadi ketika sesuatu benda itu kayak contoh pisau bisa memotong, Allah itu pasti. Dan itu kan bagian daripada kebesaran Allah. Ya, itu sebenarnya. Jadi terutama teman-teman yang di kota nih. Iya. Ini kalau mau main di alam, main bareng-bareng Azbo nih, bareng-bareng kami, kita join, kita tuh nggak cuman berteman, bersahabat sama alam, sekedar datang menikmati, memuaskan mata kita, tapi kita juga mengolahnya untuk kebaikan. Bisa kalau kita rekreasi misalnya, atau kita ke alam memuaskan mata, itu mungkin
ya pos saat itu, tapi dan untuk kita yang datang. Nah, itu bisa ternyata alam-alam yang kita pandang indah itu bisa dimanfaatkan juga untuk orang-orang yang tidak di situ. Iya. Dengan dijadikan sebuah produk gitu. Manfaatnya diambil. Jadi memang seperti isu yang sering kita bahas kan ya. Jadi yang hari ini terutama ini tahun 2020, 2021 ini ya, yang paling dekat dengan kita sekarang ya penyakit ya. Yeah. Dan paling dekat dan sering banget kan ya, kemarin kan sakit itu kan, itu pusing, greges, ngilu itu loh. Terus nggak enak, lemas, pusing ya, terus badan menggigil itu kan jadi deket banget jadi kita gitu loh. Itu kalau mungkin dulu nggak tahu, agak jarang ya, tapi sekarang tuh orang tuh hampir di mana-mana sakit gitu loh. Dan orang tuh sebenarnya sudah bosen kan dengan solusi farmasi global, obat sintetis itu gitu. Jadi kan kepengen ada alternatif tuh. Alternatif yang lebih natural, lebih alami gitu. Makanya ASBO kan ada di situ untuk menciptakan obat, dan kita terus melakukan riset ya. Sejak 2002 itu sampai sekarang tuh riset terus tuh. Nanti makanya tunggu aja produk-produk tuh. Ada banyak serum, nanti serum untuk obatin kulit, gatel, macam-macam. Ada juga untuk obatin asam urat, ada untuk bikin glowing, ada bikin demam. Ini kita akan insya Allah bikin itu. Dan itu perjalanan panjang, dan kita menggunakan natural yang bahan-bahan itu dari alam. Gitu. Jadi ASBO ini kita muncul karena ada alam gitu. Alam itu ada karena Allah yang menciptakan. Nah, jadi back to Allah di situ gitu. Gitu. Bukan karena semata-mata hanya cuma cari duit lah. Nah, kita butuh cari duitnya ini karena memang ya operasional teman-teman, bayar internet itu, terus ngurus izinnya itu kan harus dibayar gitu. Jadi makanya kita create something gitu. Jadi benar-benar yang kita create itu sesuatu yang natural, yang alami, yang ilahiyah tanpa melanggar hukum syariah, tetapi juga ilmiah gitu. Gitu. Ya, di Indonesia ini yang melimpah, alamnya tuh melimpah banget ya. Iya. Kita termasuk dijajah karena rempah-rempah termasuk ya. Iya. Karena herbal lah. Ya, herbal. Ya, cengkeh pala itu kan herbal sebenarnya. Nah, kita dijajah karena itu. Artinya kita, wah, ada sesuatu yang memang betul-betul sampai orang tuh terpikir untuk menjajah kita. Iya, sebenarnya saking kayanya itu basis tuh. Jadi kalau misalkan, makanya kalau seandainya kita mencetak uang, katakanlah ya, mencetak uang dari base rempah dan mineral kita akan cukup. Hari ini kan kita melihat ya contoh, kenapa sih uang tuh susah ya? Karena uang di masyarakat, kalau kita lihat data peredaran likuidasi mata uang itu cuma 44,7%. Uang nggak beredar, artinya ini ada problem loh ekonomi gitu. Uang beredar di kalangan lingkaran atas saja gitu. Nah, sebenarnya ini kan ada problem tentang pemerataan kesejahteraan kan gitu. Padahal alamnya Indonesia sangat sejahtera dengan dua tesa, yaitu herbal atau rempah dan mineral. Itu kalau dihitung dan katakanlah cetak uang berdasarkan herbal dan mineral, itu banyak banget duit jadinya itu. Nah, cuman metodologi untuk nyetak duit ya di Indonesia kan pakai dolar gitu loh. Di dolar masuk baru dicetak rupiah gitu. Akhirnya kan utang dasarnya kan gitu loh. Nah, itu teori fiskalnya gitu. Tapi kalau kita hitung ulang berapa sih kandungan mineral gitu, berapa sih kandungan rempah dan herbalnya, itu kan gede banget. Itu negara yang makmur banget. Artinya itu untuk basis alat tukar gitu, kayak gitu masih gitu. Nah, itu sebuah gagasan ya, suatu hari nanti mungkin bisa di ini tuh. Itu kalau mineral kan bisa ada emas segala macam itu. Artinya basisnya real gitu loh. Kan gitu. Makanya kita nggak akan sampai kepada kondisi yang terpuruk seperti ini sebetulnya. Ini kalau bicara ngomong ekonomi ya, tapi karena kita kan mengkaji semuanya kan di ASBO ini, jadi kita ya paham juga dengan hal. Apalagi sekarang geopolitik, peperangan, invasi Rusia ke Ukraina segala macam itu kan di economic war itu kan, ekonomi perang itu. Makanya harus punya ketegasan sebetulnya. Ini ngomong sistemik sebenarnya, tapi perlu teman-teman pahami. Jadi kalau basis kita tentang herbal, tentang rempah, mineral itu kaya banget tuh, kaya banget. Jadi jangan pernah merasa kita kecil gitu Mas itu loh. Malah kita tuh malah asik jualin produk dari asing gitu loh. Baik itu herbal itu contohnya. Kalau kita bicara tentang zaitun. Zaitun itu dari mana sih? Terbesar Spanyol, Italia gitu loh. Gitu. Terus kalau bicara tentang Habatus Sauda ya, Habatus Sauda itu Jerman gitu yang main gitu loh. Gitu loh. Gitu. Kalau bicara tentang propolis segala macam itu ada Australia, ada Cina gitu loh. Ada England gitu loh. Jadi gitu. Jadi jangan kita latah, oh iya ini, tapi kan produksi luar gitu loh. Kalau ASBO itu benar-benar diproduksi sendiri gitu. Nah, ini cerita kita di Holistik ini hari mungkin lebih kepada perjalanan kita bagaimana create satu produk gitu kan, menciptakan satu produk kan gitu. Mungkin nanti Mas Arif juga ceritakan pengalamannya kan gitu. Ya. Gitu. Kalau ngambil produk mah ya kita tuh semuanya malah ya jadi ngambil ke alam gitu.
semuanya. Kalau misal kita ngambil di petani misal, atau ya kadang-kadang petani itu juga nggak paham kalau ternyata ini khasiatnya banyak banget. Iya. Ambil aja mas, ambil aja. Jadi saking kayanya kita itu, ya kalau ada bahasa daun itu bisa jadi duit, nah ini herbal ini. Iya, kita betul. sulap jadi duit ya daun-daun Iya, ini. Masya Allah gitu. Tinggal bagaimana kita tahu ilmunya dan kita mau untuk menjadikannya benar-benar menjadi duit, jadi Iya. manfaat ya. Dan itu memang Manfaatnya, ya. butuh kerjasama sebenarnya. Ya. Jadi kalau Anda itu mendengarkan cerita ini, mungkin Anda mau kerjasama, kita welcome untuk kerjasama. Intinya kejayaan lah kita loh, punya kita gitu. Jadi gitu. Jadi jangan sampai diambil oleh orang lain gitu loh. Kan gitu. Kalau bicara kelor kan luar biasa di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi itu. Bahkan di Sulawesi kan makanan-makanan khas kan kelor ya. Iya. Itu kan bisa penambah nutrisi yang itu murah tapi nggak murahan gitu loh. Dan itu nggak dimiliki oleh yang lain gitu loh. Jadi gini loh, aku mau ngomong gini, jangan sampai kita tuh silo gini. Wah kita nggak makan daging segala macam. Di sana itu nggak ada kelor di luar itu. Di luar nggak ada tempe contoh. Jadi kayak kelor tempe di luar di asing itu ya itu sesuatu yang mahal gitu kan. Lah kita karena nggak punya daging ya daging yang mahal gitu. Jadi kadang-kadang itu orang sawang sinawang gitu melihat seakan-akan rumput tetangga lebih hijau padahal belum tentu gitu loh. Jadi gitu. Itu ya poinnya. Jadi di kesempatan holistik ini kita ngomong bahwa semua bahan baku yang dikelola di Asbo itu benar dari alam. Kita nggak pernah bohong kok ya, insya Allah ya. Jadi kita benar sampaikan apa adanya gitu. Kita terbuka kan gitu. Itu karena ini tujuannya juga dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar bagaimana ada namanya ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan dan gak hanya bertambahan kebaikan tapi ziyadatul to'ah. Jadi apa namanya bertambahnya ketaatan. To'ah, ziyadatul to'ah gitu ya. Jadi harapannya ketika kita minum produk Asbo, produk herbal ini tambahnya ketaatan gitu. Insyaallah. Tapi kalau bahas masalah efek samping itu aman lah insya Allah. Atau efek samping itu gimana sih? Nah, sebenarnya gini loh. Ya jangan ngomong efek samping, ada efek depan, efek belakang, efek atas, efek bawah kayak gitu. Jadi holistik loh ya Pak Ahmad. Yang namanya efek samping itu nggak selalu negatif. Contoh gini, mules. Itu efek positif apa negatif? Itu positif. Contoh Anda minum teh detok, terus mules. Itu efeknya negatif positif? Positif. Positif kan karena mules itu ngedorong kotoran untuk keluar. Dan itu mekanisme alami tubuh. Jadi pemahaman kita tuh kadang-kadang itu ikut-ikutan loh. Sesuatu yang buruk karena kita nggak tahu tapi karena ikut-ikutan. Kan cara pandangnya kan nggak positif negatif kan? Iya nggak? Iya nggak? Iya. Cara pandangnya. Jadi positif negatif, baik buruk itu Hasan Kopi itu berdasarkan apa? Kan gitu loh. Kan gitu loh. Oh berarti herbal itu juga ada efek samping dan ternyata efek samping itu nggak harus ada efek samping. Ada efek samping tanda herbal itu bekerja. Efek itu ya? Iya, jadi efek itu akibat ekses ya. Jadi tapi efeknya tuh sebenarnya positif. Coba kalau nggak mules ya nggak keluar itu kotoran itu. Makanya ketika minum teh detok pasti mules. Tapi jangan malah negatif kepada mulesnya. Justru mules itu sesuatu yang Allah karuniakan pada tubuh kita untuk mengeluarkan racun kotoran gitu. Tanpa perlu operasi lagi. Iya, tanpa perlu operasi. Dan itu canggih banget kan? Iya. Otomatis itu gerakan otomatis. Makanya istilahnya dalam saintis itu namanya gerakan peristaltik. Gerakan usus yang dia itu sedang bekerja untuk mengeluarkan kotoran. Jadi kalau Anda minum teh detok nih di malam hari 1 gelas, pagi-paginya kan mules tuh, bisa 3-4 kali ke belakang tapi setelah itu plong. Nah setelah udah plong, barulah dikasih makan sarapan, wah enak banget. Jadi nutrisinya itu betul-betul keserap. Iya terserap gitu loh, terserap gitu. Hebatnya daun itu. Iya. Hebatnya daun. Hebatnya Allah. Iya Allah. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi mudah sekali untuk sehat sebetulnya. Masya Allah. Iya, kita kembali ke dikelilingi alam oleh sesuatu yang membuat kita sehat. Kalau di Timur Tengah kan nggak ada hijau-hijau gini. Pasir semua, padang pasir kan. Jadi ini bersyukur kita karena kita masih bisa melihat hijau. Jadi ini satu karunia lah sebetulnya warna-warna hijau ini. Dan kita dekat dengan yang hijau-hijau ini. Mungkin suatu saat kita akan sampai nih di belakang ada daun tebu, mungkin kita akan sampai ngeriset di sana apa khasiatnya daun tebu bisa kita racikan untuk teman-teman ya. Iya, teman-teman semua. Insya Allah. Doakan aja. Proses ya, minta doanya juga. Saling sinergi kita. Insya Allah. Baik. Jadi sesuatu yang melimpah di kita itu ya karena melimpah itu ya jadi aksesnya gampang, murah jadinya kalau misal dihargakan gitu. Tapi itu bukan yang murah itu bukan tentu murah. Belum barang pasti murah gitu. Iya, bukan murahan gitu. Iya. Di sini murah karena banyak, di luar mahal banget gitu. Betul. Jadi intinya poinnya adalah pengen nyampein ke teman-teman bahwa Asbo itu dari alam untuk kebaikan. Itu insyaallah. Dari alam untuk kebaikan. Dari kebaikan untuk kembali kepada Allah. Untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Begitu mungkin dulu. Iya, insya Allah gitu. Gitu ya. Itu dulu sobat Azbo bincang-bincang kita di pagi hari ini di Herba Holistic Class ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, ada pengetahuan seputar Azbo yang bisa menjadikan kita makin paham dan bisa makin saling bantu, saling support dalam kebaikan ini. Iya. Sekian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak Mas Bayu. Ya, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.